tutorial ya teman-teman, tutorial bagaimana sih mengisi akun ini dan bagaimana sih cara menyelesaikan kendala-kendalanya. Nah, di mana ini teman-teman udah bisa mengakses ya di web pendaftaran beasiswa Kemenak Go.id PBSB Register. Laman pendaftaran PBSB. Nah, teman bisa melihat di sini ada email, username atau nomor registrasi, dan ada password. Untuk bisa mendapat email, username ini, teman-teman harus berinteraksi dan teman-teman harus eh, berkoordinasi kepada pihak pesantren asal teman-teman tersebut untuk mendapatkan nomor registrasi ini. Oke, jika sudah ada, teman-teman sudah bisa login ya. Jika sudah ada, teman-teman bisa login. Ada selamat datang. Ini nama teman-teman ya. Teman-teman bisa mengecek apakah nama teman-teman itu sesuai, apakah tidak. Di halaman utama ini, teman-teman akan diarahkan kepada list pengisian formulir pendaftaran. Nah, jadi di sini teman-teman harus melengkapkan semuanya. Jika teman-teman belum melengkapi, maka di sini akan keluar berwarna merah ya teman-teman. Agak warna pink-pink gitu ya. Jadi tertanda, wah ini belum dilengkapi. Tetapi jika sudah dilengkapi, maka dia akan berwarna hijau. Oke. Nah, dari sini kita harus melengkapi semua persyaratannya. Mari kita masuk di biodata pribadi. Oke, teman-teman di biodata pribadi jangan lupa diisi. Jika sudah ada KTP bisa diisi KTP. Jika sudah ada KK sesuai dengan KK ya. Oke, jadi sini ada nama lengkap, ada nama teman-teman bisa dilihat. Nomor registrasinya sesuai ya. Nomor registrasi ini nomor yang biasanya didapatkan di saat teman-teman sudah mempunyai akun. Lalu dilanjut dengan NIK atau nomor induk kependudukan, jenis kelamin, tempat lahir teman-teman, tanggal lahir teman-teman, jumlah hafalan Al-Quran teman-teman. Jika teman-teman mempunyai jumlah hafalan, juz 30 nih misalnya, berarti kan bisa kita ukur, berarti itu sebanyak 1 juz. Nggak apa-apa, diisi aja. Karena di sini ada nominalnya dari 1 atau berapapun itu. Jadi teman-teman gak usah minder ya, walaupun sedikit ya nggak apa-apa, diisi aja gitu ya. Pasti aku percaya sama teman-teman untuk mempunyai hafalan, apalagi dari alumni pondok pesantren. Nah, selanjutnya itu ada jumlah hafalan hadis. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi bebas ya. Apakah teman-teman di sini sudah menghafal 50 hadis dari Sahih Bukhari? Misalnya teman-teman sudah menghafal 100 hadis nih dari Sahihnya Muslim. Jadi bebas, teman-teman bisa menghafal sesuai dengan apapun yang udah teman hafal. Dan misalnya nih, Kak, aku baru hafal 3 hadis, tapi dari Arba'in An-Nawawiyah. It's okay, kalian masukin aja, nggak apa-apa. Berapapun itu, dimasukkan saja. Oke? Kita lanjut di sini keterangan apakah kita buta warna. Jika iya diisi iya, jika tidak ya diisi tidak. Di sini juga sama, ada riwayat gangguan mental, penyakit yang sedang atau pernah diderita. Teman-teman bisa mengisi ya, jika teman-teman mempunyai sakit, misalnya pernah tipes gitu, atau teman-teman tidak mempunyai sakit juga tidak apa-apa, maka tidak usah diisi, atau bisa diisi tidak ada. Oke? Kita lanjut lagi, selanjutnya ini ada golongan darah. Nah, teman-teman bisa mengisi di sini ada 4 pilihan ya. Jadi sesuai dengan golongan darah teman-teman semuanya. Ada A, B, AB, ataupun O. Oke, berat badan teman-teman semuanya, tinggi badan. Di sini telepon yang bisa dihubungi. Nah, di sini aku preferkan telepon nomor teman-teman semuanya ya. Jadi di sini kan informasinya mengenai biodata pribadi. Alangkah baiknya untuk diisi sesuai dengan biodata pribadi teman-teman semuanya. Oke, di sini sudah menikah? Belum ya? Oke, di sini kalau misalnya sudah menikah, sudah bisa ditaruh sudah. Jika belum, ya belum. Tapi kemungkinan belum ya, teman-teman. It's okay. Jadi kita lanjut ya, di jenis disabilitas. Di sini ada non-disabilitas, ada. Nah, jadi di sini bisa memilih ya, teman-teman. Bahwasanya untuk program PBSB ini tidak diperuntukkan untuk non-disabilitas saja, tetapi untuk yang disabilitas pun bisa mendaftar beasiswa PBSB ini. Oke, selanjutnya alamat teman-teman. Ini bisa ya disesuaikan alamatnya sesuai dengan KTP atau KK teman-teman. Provinsi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat asal provinsi teman itu dari mana. Ini ada dari
Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, DKI Jakarta, dan lain-lain. Diisi sesuai dengan provinsi domisili teman-teman semuanya. Kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Dan jangan lupa diisi dengan pas foto. Kalau bisa normal ya teman-teman. Oke, normal dan formal gitu. Dan di sini ada panduan untuk maksimal 200 KB. Kalau selebih itu pasti dia akan error, ditolak. Gitu ya. Ada akun sosial media, di mana teman-teman jika mengisi link atau ID ini, jika ada bisa diisi. Jika tidak ya bisa dikosongkan. Karena di sini sudah ditulis, silahkan memasukkan satu akun media sosial, minimal ya. Jadi di sini Instagram bisa diisi. Mungkin di sini teman-teman banyak ya yang bermasalah ya, mungkin di saat mengisi yang tidak bisa atau teman-teman dan juga sudah diberkabarkan ya. Kalau misalnya teman-teman mengisi dengan HTTPS itu tidak bisa, maka bisa diganti dengan www. Oke? Oke. Nah, jika tidak ada semuanya juga nggak apa-apa, tapi ya diharapkan pastilah minimal pasti Facebook teman-teman punya semua ya. Karena ini dari zaman ke zaman Facebook itu tidak tergantikan ya. Mungkin lebih eksis dengan sekarang Twitter atau Instagram. Oke, data keluarga. Setelah semuanya, teman-teman bisa melanjutkan, klik selanjutnya, kita lanjut di data keluarga. Di sini, teman-teman bisa mengisi data keluarga, baik itu dari pihak ayah maupun ibu. Jangan lupa nomor handphone ayah dan juga nomor handphone ibu. Nah, teman-teman di sini mengisi anak ke dari bersaudara. Dalam artian, anak ke ini bukan anaknya ibu ini dari berapa ya, tapi ini ke teman-teman. Nah, teman-teman ini anak ke berapa dari berapa saudara. Oke? Jadi, teman-teman ini anak ke berapa dari berapa saudara. Lalu, alamat orang tua bisa diisi. Provinsi, alamat orang tua, kabupaten, kecamatan, desa, atau kelurahan. Diisi ya, sesuai dengan KTP maupun KK sang orang tua, teman-teman semuanya. Kalau sudah, jangan lupa di cross-check kembali, lalu kita mengklik selanjutnya. Oke, di sini data pesantren. Nah, biasanya kalau misal data pesantren sudah keluar yang merah begini, ini sudah memang asal muasal teman-teman didaftarkan dari pihak pondok pesantren. Jadi ini nggak bisa dirubah lagi. Nah, coba teman-teman di cross-checkkan kembali, apakah data teman-teman itu betul, apakah salah. Jika salah, harap mengkoordinasi kepada pondok pesantren teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada di data madrasah. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada nama madrasah asal. Teman-teman bisa mengisi, wah aku dari Mas Darul Ihsan, wah aku dari mana gitu. Jadi teman-teman tuh banyak ya, pondok pesantren itu kan beragam, beragam banget dan banyak banget. Mau dari Gontor ataupun dari manapun, itu bisa banget ya mengisi. Dan jangan lupa adanya nomor statistik madrasah. Jika teman-teman tidak mengetahui nomor statistik madrasah, teman-teman bisa menghubungi pihak pondok pesantren untuk menanyainya. Oke? Dan kita lanjut, di sini ada nama kepala madrasah, satu sekolah. Nah, bisa kita lihat di sini jika teman-teman statusnya swasta, diisi dengan swasta, jika negeri, diisi dengan negeri. Sesuai dengan instansi asal pondok teman-teman semuanya. Tahun lulus sekolah. Nah, jadi di sini beragam banget ya teman-teman. Bahkan ada di tahun 1997, 2000, 2004. Tapi ya tidak mungkin ya sejauh itu ya. Oke, jadi teman-teman bisa mengisi ya mungkin dari tahun 2022, 2023, atau kelulusan di tahun 2025 yang terbaru ini. Ya. Selanjutnya ada jenis madrasah, program studi. Nah, di sini program studinya itu teman-teman ini program studi di pondok teman-teman. Apakah itu mengarah ke bahasa, ke agama, atau yang lainnya? Kalau misalnya pondok teman-teman itu lebih ke bahasa Inggris, maka istilah bahasa Inggris. Kalau misalnya pondok agama itu, atau maaf, kalau misalnya pondok teman-teman itu lebih fokus kepada agama, maka bisa diisi agama. Nah, ini lokasi madrasah sudah tertera. Nah, nomor telepon sekolah, alamatnya sekolah, ini alamatnya sekolah ya teman-teman, provinsinya sekolah teman-teman, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan desa si sekolah teman-teman ini.
Oke, jangan lupa jika sudah di cross check kembali dan kita klik selanjutnya. Nah, di sini pembahasan mengenai laporan data atau nilai rapor. Kita baca dulu ya teman-teman. Ini sudah tertera warna merah. Atensi banget. Jadi dibaca dulu sebelum kita melakukan apapun itu harap dibaca. Oke? Yang pertama di sini adalah skala nilai rapor adalah 1 sampai 100. Yang kedua ada lingkup dan ranking. Perangkian per kelas. Yang ketiga, jika nilai rapor pada semester terakhir belum ada, maka diisikan dengan angka 0. Dan yang keempat, jika tidak ada peringkat di sekolah atau madrasah, maka isikan angka 0 pada kolom pemeringkatan. Aku percaya ke teman-teman bahwasanya mungkin di rapor ya sering tertera di peringkat 1 sampai 10. Namun di peringkat 11 ke atas tidak tertera, jangan berkecil hati ya. Jadi nggak apa-apa, di sini sudah ada angka 0 pada kolom pemeringkatan. Nah, sebelumnya teman-teman bisa memilih ya. Di sini ada kurikulum. Nah, di sini bisa teman-teman mengambil kurikulum 2004, 2006, 2013, atau kalau misalnya tidak ada kurikulum di sini, maka teman-teman bisa mengklik lainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini keseringannya pakai K13, bisa memilih kurikulum 2013. Oke? Maka di sini kita bisa memasukkan nilai kita yang tertera persis dengan rapor. Nah, di sini ada mata pelajaran matematika, kimia, fisika, biologi, bahasa Inggris, dan peringkat. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang bingung nih, Kak, di madrasahku atau di sekolahku itu ada matematikanya itu dua, di mana matematikanya secara umum dan di mana ada matematika peminatan. Begitu juga dengan fisika. Mungkin ada fisika secara umum dan ada juga fisika peminatan. Nah, teman-teman yang dimasukkannya itu hanyalah matematika umum, yaitu pelajaran umum, bukan pelajaran yang sunnah ya. Ibaratnya berarti ini pelajaran yang wajib, bukan pelajaran yang sunnah. Jika pelajaran matematika teman-teman itu wajib dan menjadi nilainya di sini 87, maka diisi 87. Oke? Aku kira paham ya teman-teman. Jadi diisi dengan mata pelajaran yang wajib, bukan peminatan. Nah, bisa diisi di sini peringkatnya. Jika tidak ada, bisa diisi dengan 0. Begitu pula di sini ya untuk semester 6. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru lulus, namun tidak mendapatkan rapor atau belum terdatanya sang rapor, itu teman-teman bisa mengisi angka 0. Gak apa-apa kok, aman-aman aja. Oke? Jadi, teman-teman bisa melihat kembali dan meng-cross-check kembali apa yang sudah terisi di sini. Oke? Kalau sudah, kita beralih ke jalur beasiswa. Jalur beasiswa ini sudah dijelaskan di awal ya. Kita memang memiliki dua jalur. Nah, di sini ada jalur LOA, ada jalur reguler. Nah, teman-teman bisa memilih jalur manakah yang teman-teman tempuh di beasiswa ini. Jika reguler, kita akan mengklikkan reguler itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa kita melihat pilihan jurusan. Nah, teman-teman, jika sudah sampai ke tahap pilihan jurusan, otomatis teman-teman sudah tahu tuh, apa sih yang harus aku lakukan ke depan dan kemanakah akan aku langkah ke depan. Nah, jadi teman-teman tuh sudah terbayang ya, mau milih universitasnya di mana, mau sekolahnya di jurusan apa, atau di program studinya apa. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa instansi atau perguruan tinggi. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan tujuan teman-teman semuanya. Oke? Nah, jika misalnya nih di sini ada yang milih Ma'had Ali Maslakul Huda Pati. Nah, ini di Jawa Tengah ya. Atau misalnya ini teman-teman ada yang memilih di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini juga masih berada di Jawa Tengah. Nah, atau misalnya teman-teman bisa memilih di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Bebas ya, kalau misalnya sudah di Gunung Jati, maka dia akan otomatis keluar jurusannya sendiri, yaitu di antara dua, baik itu teknik informatika maupun biologi. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya memilih, coba ya kita milih di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini ada dua jurusan, yaitu akuntansi syariah maupun teknik industri. Oke? Jadi bebas ya teman-teman memilih di mana.
Dan pastinya sebelum teman-teman memilih, teman-teman sudah mengetahui jurusan mana yang akan teman lanjutkan dan jurusan mana yang akan teman-teman tempuhkan selama perkuliahan itu. Kita lanjut. Jika sudah bulat keputusan teman-teman di pilihan jurusan, teman-teman bisa mengklik selanjutnya di unggah dokumen persyaratan. Oke, teman-teman. Ini yang mungkin agak susah ya. Bukan susah, hanya saja kita butuh waktu untuk mengumpulkan seluruh data ini. Bisa dilihat teman-teman, yang pertama di sini ada KTP dan KK. Nah, jadi teman-teman, untuk KTP dan KK itu jika bisa berada dalam satu file. Dalam satu file dan tidak terpisah. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada satu file, lalu teman itu mengaplikasikan ke dalam bentuk PDF. Nah, jika kau sudah dibentukkan dalam PDF, teman-teman bisa mengupload. Di sini pilih file. Nah, jika sudah diunggah, maka begini ya. File diunggah. Oke. Kita lanjut di selanjutnya ada ijazah atau surat tanda tamat pelajar. Nah, jadi bagi yang sudah lulus, itu teman-teman jika sudah ada ijazah, maka bisa diaplikasikan ijazah. Dan jika belum ada, teman-teman bisa memakai surat tanda kelulusan. Itu biasanya ada di pondok pesantren teman-teman. Untuk mengetahuinya atau untuk ada surat tersebut, teman-teman bisa berkoordinasi kembali kepada pihak pesantren terkait surat tanda tamat belajar. Nah, pastinya akan dipermudahkan, insya Allah, kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya itu, di nomor 3 ada rapor halaman identitas santri dan halaman nilai 1 tahun terakhir. Nah, jadi ini ada rapor halaman identitas santri dan halaman 1 tahun terakhir. Ini juga sama ya teman-teman, bisa disatukan dalam bentuk file. Teman-teman bisa melihat Mbak Mila. di sini ada satu dokumen ya. Nah, dilanjut nih dengan keterangan diri peserta didik. Oke, kita lanjut lagi di sini. Selanjutnya ada surat rekomendasi dari pesantren. Nah, ini surat rekomendasi dari pesantren ini pastinya teman-teman sudah mempunyai ya sekarang, dan pastinya juga sudah ada di tangan teman-teman. Jika sudah ada, jangan lupa untuk diaplikasikan menjadi PDF dan diunggah. Selanjutnya ada surat keterangan mukim. Nah, surat keterangan mukim ini bervariasi ya teman-teman, sebagaimana dari pondok pesantren teman-teman. Oh iya, aku lupa, maaf. Nah, dari sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk mendapatkan surat rekomendasi dari pesantren itu, di sini ada template. Nah, ada templatenya. Di sini juga ada surat keterangan mukim. Jangan lupa untuk diunduh templatenya. Kita melihat di sini ya, di surat pernyataan komitmen dan integritas PBSB. Oke, kita bakal membuka templatenya. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini sudah ada templatenya. Dan teman-teman bisa mengisi ya sesuai dengan arahan di sini. Nah, teman-teman bisa melihat nama lengkap. Ini nama lengkap teman-teman, nicknya teman-teman, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, nomor kontak, email, nama orang tua, nomor HP, alamat orang tua, asal pesantren teman-teman, alamat pesantren teman-teman, nama pengasuh pesantren, nomor kontak pengasuh. Oke, nah jadi ini diisi ya teman-teman, diisi. Dihapus aja ini nggak apa-apa. Oke, kita aktifkan pengeditan. Oke, bisa diisi ya teman-teman. Di sini, beserta jika sudah diisi, teman-teman bisa melihat dan scroll ke bawah. Jangan lupa untuk membuat pernyataan di manakah surat tempat teman-teman buat. Misalnya nih, aku lagi ada di Yogyakarta untuk hari ini di tanggal 17 Mei 2025. Nah, yang membuat pernyataan, misalnya nih, Sri Wulandari di atas materai 10.000. Jadi teman-teman bisa membeli materai lalu ditanda tangani di atas materai. Oke? Selanjutnya, yaitu mengenai personal statement atau esai motivasi diri. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya, mengenai esai ini bagaimana sih Kak, gitu cara pembuatannya itu bagaimana? Oke, jadi teman-teman silakan untuk mengunduh template dulu ya terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat di sini ada format esai motivasi diri, dan di sini jumlah katanya tuh terdiri dari 1.000 sampai 1.500 kata.
Nah, jadi teman-teman itu sepertinya sudah diarahkan ya, sudah diarahkan bagaimana cara pembuatan esai. Nah, di sini juga ada struktur di mana itu ya pembuka memperkenalkan nama, asal madrasah atau satuan pendidikan teman-teman saat ini dan pilihan program studi. Memaparkan alasan mengikuti program beasiswa Indonesia Bangkit. Maaf ya, ini mungkin punya Indonesia Bangkit. Jadi teman-teman bisa mengikuti program beasiswa santri berprestasi. Oke, for example ya, perkenalkan saya Sri Wulandari. Saya berasal dari Mas Darul Ihsan, di mana saya sedang atau teman-teman bisa memilih di mana saya ingin melanjutkan program beasiswa santri berprestasi ini dengan memilih jurusan ilmu hadis. Dan kenapa saya tertarik dengan itu bisa teman-teman aplikasikan. Oke, lalu memaparkan alasan mengikuti program ini. Dan saya sangat tertarik ya gitu bilang ya. Atau bisa dengan kata-kata yang lain. Eh, Alasan saya mengikuti beasiswa program santri berprestasi ini karena saya ingin lebih berkembang, ingin mencari legasi, dan ingin menjadi bla bla bla. Ya, jadi teman-teman bisa merangkai kata-katanya. It's okay, teman-teman bisa dituliskan dulu, bisa diaplikasikan dulu apapun itu. Atau jika teman-teman mengalami kesusahan, teman-teman bisa melihat contoh esai-esai teman-teman yang lainnya, atau bisa dilihat dari web Google, dari YouTube, atau dari hal lainnya. Oke? Selanjutnya ini ada isi. Di sini teman-teman bisa memaparkan keahlian, prestasi, pengalaman akademik maupun non-akademik. Eh, Oke, selama di umur saya menjadi 20 tahun ini, saya memiliki beberapa prestasi di mana prestasi yang pertama ini saya mendapatkan bla bla bla. Oke, jadi teman-teman itu sesuaikan dengan teman-teman. Lalu di sini ada memaparkan tujuan memilih program studi serta kaitannya dengan program beasiswa berprestasi ini, beasiswa PBSB. Teman-teman bisa misalnya saya memilih program teknik informatika di mana untuk kedepannya untuk memudahkan jaringan ini atau bla bla bla. Jadi teman-teman regulasikan dan integrasikan apa sih yang harus teman-teman buat di situ. Dan selanjutnya di penutup di sini memaparkan hal apa yang akan dilakukan bila menjadi penerima program beasiswa PBSB ini. Nah, misalnya jika saya diterima, maka saya akan sepenuhnya melakukan pengabdian diri kepada bla 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 atau akan melakukan hal yang bla 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 gitu, ya. Jadi ini kembali kepada idea teman-teman semuanya dan teman-teman masih memiliki jangka panjang selama 14 hari untuk menyelesaikan esai ini. Ingat, pelan boleh tapi yang pasti, oke? Oke, jadi aku harap ini clear ya. Kita bisa lanjutkan. Selanjutnya ada di piagam atau sertifikat prestasi akademik atau non-akademik jika ada. Nah, sebetulnya ini tidak pemaksaan ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki sertifikat, maka teman-teman bisa mengisinya. Kak, aku hanya punya satu sertifikat. Kak, tapi sertifikatnya itu hanya sebagai peserta. It's okay teman-teman. Seberapapun ada sertifikatnya dan seberapapun itu penting sertifikat teman-teman, mesti satu ya, itu nggak apa-apa, dimasukkan saja. Dan ini mungkin bisa menjadi nilai plusnya teman-teman atau nilai tambahan teman-teman. Oke, eh, kita lanjut. Nah, di selanjutnya ini ada surat keterangan bagi pendaftar khusus. Jika teman-teman tidak ada, ini tidak usah diisi ya. Nah, ini bisa dikosongkan dan tidak apa-apa. Nah, dan biasanya surat keterangan bagi pendaftar khusus ini bagi Mahat Ali ya. Namun ini juga sesuai dengan tabel bagan yang dikhususkan apakah ini terdapat di pendaftar khusus atau tidak. الصلاة والسلام. Oke, kita lanjut. Jika sudah di-upload semuanya, jika sudah diunggah semuanya, teman-teman bisa meng-cross-check kembali ya. Wah, ini dokumen ini sudah, dokumen ini sudah. Dan jika sudah ini ya, warnanya dan ini kata-katanya. Oke, jika sudah, maka teman-teman bisa mengklik selanjutnya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat data prestasi santri. Nah, teman-teman, untuk menjadi data prestasi santri ini, teman-teman akan dialihkan ke laman ini. Tambah data prestasi. Ini bisa dilihat ya, ini ada sejumlah prestasi ya, jika sudah diisi. Nah, jika sudah diisi, maka akan menjadikan
seperti ini. Rangkumannya ya. Oke, mungkin yang kita coba isi ya, ditambah data prestasi. Let's go. Oke, di sini ada prestasi sertifikat, nama prestasi. Oke, misalnya nama prestasinya itu Best Project. Best Project Innovation. Oke, jadi Best Project Inovasi. Dan tingkat. Nah, teman-teman bisa memilih tingkat internasional kah, nasional, provinsi. Oke lah, kita ambil yang rendah aja deh ya. Kita ambil kecamatan deh. Oke. Di tahun berapa? Jadi di tahun berapakah ini ya? Di tahun berapakah teman-teman mendapatkan Best Project Innovation? Kita isi di tahun 2023 deh. Oke, jadi ini nggak ada batas waktu ya, bebas ya teman-teman mau isinya berapa tahun. Oke, di sini penyelenggaranya siapa? Kita bisa isi mungkin di sini penyelenggaranya maybe Kemenak, Kemenak, atau lain-lain. Misalnya nih penyelenggaranya itu pondok pesantren teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengisi pondok pesantren. Misalnya nih pondok pesantren Gontor gitu ya, atau lain lah gitu. Jadi bebas ya teman-teman mau isinya gimana. Lalu di sini ada keterangan prestasi. Jadi teman-teman bisa mengisi nih. Wah, ini udah dapat Best Project Innovation. Berarti kita tinggal mengisi misalnya juara 2 atau juara 3. Oke? Jadi bebas ya teman-teman. Atau misalnya nih, kalau misalnya nggak dapat juara, tapi sebagai peserta. Sebagai peserta. Isi oke ya. Jadi teman-teman bisa mengisinya. Nah, lalu jika teman-teman sudah mengisinya ini, teman-teman bisa mengunggah file si sertifikat ini. Jika sudah, jangan lupa disimpan. Oke? Nah, jika sudah disimpan, maka teman-teman akan begini, akan keluar tampilannya seperti ini. Nih, bisa kita lihat misalnya di juara 1 lomba tahfidz Al-Quran, prestasi tingkat provinsi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat lagi. Nah, jadi gini ya. Oke. Nah, di sini ya. Kalau misalnya teman-teman nih salah nih, wah Kak, salah ini datanya, gimana ya? Salah nih datanya. It's okay teman-teman, jangan ragu dan jangan takut. Di sini ada tombol hapus. Jadi teman-teman bisa menghapus. Oke? Dan aku prefer kepada teman-teman, seberapa banyak pun data teman-teman untuk prestasi, itu nggak apa-apa dimasukkan saja. Ya nggak apa-apa ya ikut meramaikan, jadinya cantik gitu. Laman di prestasi santri ini. Oke, jika sudah mengisi semuanya, teman-teman bisa mengklik selanjutnya. Oke, maaf. Oke, di sini teman-teman bisa mengklik semuanya. Nah, jadi sini dia bakal keluar ya. Kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi halaman utama, biodata pribadi, data pesantren, keluarga, madrasah, rapor. Nah, jika sudah memenuhi semuanya, maka dia akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Ya, oke. Dan jika sudah memenuhi semuanya, jangan lupa untuk dibaca kembali. Ingat, dibaca kembali data teman-teman yang sudah diisi. Takutnya, kita ya selalu ada plan A dan plan B ya teman-teman. Ditakutkan jika ada kesalahan data dan itu menyebabkan fatal. Oke? Nah, jadi teman-teman bisa meng-cross-check kembali lagi dari biodata keluarga, dari biodata pesantren atau madrasah, jalur beasiswa. Nah, jadi sini dia ada keluar kode tersendiri dengan jalur beasiswa, lalu ada nilai rapor. Nah, jika sudah, maka teman-teman akan diarahkan ke bawah, yaitu finalisasi data. Nah, di sini bisa teman-teman melihat, pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah yakin, klik finalisasi data untuk menyimpan secara permanen dan data tidak dapat diubah setelah tombol diklik. Jadi teman-teman ini bahaya banget sih tombol finalisasi data ini. Kenapa bisa bilang bahaya? Jika teman-teman sudah mengklik ini, maka semuanya sudah tersimpan dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke? Nah, jika sudah, nanti teman-teman akan diarahkan kepada pengumuman dan print. Nah, jadi inilah di tempat teman-teman menunggu semuanya, baik itu pengumuman, baik itu hasil dari data seluruhnya.
Jadi hanya di laman inilah yang bisa diakses. Oke, jadi aku harap teman-teman juga bisa memahaminya. Tutorial cara pendaftar ini PBSB.